wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang penyelesaian uji kompetensi keahlian untuk jurusan TKJ tahun 2024. Ya, dalam hal ini akan dilaksanakan oleh LSP. Jadi berikut adalah soal yang akan diberikan kepada peserta UKK. Ya, di sini ada skenario. Sebagai seorang administrator sistem jaringan dapat membuktikan mampu mengerjakan pekerjaan 4 jam 30 menit. Nah, berikut adalah topologi yang akan dibangun oleh peserta dalam menyelesaikan UKK kali ini. Ya, di sini ada internet ataupun ISP terhubung ke router, ya. Kemudian di sini dibagi menjadi dua buah jaringan. Ya, yang jaringan pertama adalah jaringan lokal, Ether 2, ini adalah networknya. Kemudian di jaringan wireless terhubung melalui Ether 3 ke access point, ini adalah networknya. Ya, jadi ini adalah gambaran topologi yang akan dibangun oleh peserta UKK. Kemudian di sini ada peralatan ataupun bahan yang sudah dirincikan. Ya. Oke. Di sini ada ketentuan ataupun rules dari soal yang harus diselesaikan oleh peserta UKK. Kemudian dalam menyelesaikan UKK kali ini, peserta wajib ya membuat ataupun mensimulasikan dari topologi yang sudah dirancang di soal tadi, ya. Jadi peserta akan menggunakan yang namanya software Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan dari topologi yang sudah ada tadi, ya, dirancang ulang. Di sini ada router mikrotik, kemudian jaringan LAN, ada juga jaringan WLAN atau jaringan wireless. Berikut adalah networknya di masing-masing jaringan. Nah, nanti setelah ini siswa juga akan mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya, ya, mengkonfigurasikan dari jaringan ini bagaimana kedua jaringan ini bisa saling terhubung, ya. Pengalamannya juga harus diterapkan di Cisco Packet Tracer ataupun di aplikasi software simulatornya. Nah, kemudian setelah itu peserta akan membuat rencana anggaran biaya berdasarkan dari topologi yang sudah dibangun sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya perlihatkan, ya, rencana anggaran biayanya, ya, bisa diperhatikan ada sekitar 8 perangkat ataupun alat yang didetailkan di dalam RAB kali ini, ya, diperhatikan. Kemudian nanti dalam pembuatan RAB ini peserta akan menggunakan software dari Microsoft Excel, ya. Oke. Nah, diperhatikan apa saja atributnya. Kemudian smartphone disesuaikan dengan pemilik ataupun smartphone dari peserta. Yang lainnya bisa dilihat, ya, di tabel berikut. Nah, nanti setelah ini akan saya tunjukkan, ya, untuk konfigurasi yang sebenarnya melalui Winbox, ya, konfigurasi di router mikrotik melalui Winbox. Video fullnya setelah ini, ya, dari awal sampai akhir. Silakan diperhatikan videonya, kemudian dipahami, ya, untuk menuntaskan UKK tahun 2024. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial konfigurasi jaringan pada router sesuai dengan topologi pada soal UKK LSP P1 tahun 2024. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada router kita,
pastikan terlebih dahulu kabel yang kita gunakan itu sudah terhubung ke setiap perangkat sesuai dengan topologi jaringan. Kabel pertama yaitu kabel ISP kita hubungkan ke Ether 1 router kita. Kemudian kabel kedua itu kita hubungkan dari router melalui Ether 2 ke sebuah switch. Nah, kabel ketiga dari switch nanti akan kita hubungkan ke PC ataupun komputer. Kemudian silakan Anda buka aplikasi Winbox, kemudian kita klik MAC address dan lalu connect. Pastikan router sudah terreset terlebih dahulu supaya konfigurasi sebelumnya itu terhapus dengan cara masuk ke sistem, kemudian reset configuration, pilih no default configuration dan reset. Silakan klik kembali MAC address dan pilih connect. Berikan identitas router dengan nama masing-masing ACC dengan cara masuk ke bagian sistem, kemudian pilih identity. Contohnya di sini saya menggunakan nama Taruna. Klik apply dan OK. Selanjutnya, kita juga memberikan identitas untuk setiap interface pada router yang kita gunakan. Di antaranya Ether 1, ini sebagai ISP-nya. Kemudian apply, oke. Lalu begitu juga di Ether 2, ini sebagai jaringan kabelnya. Kita apply, oke. Kemudian kita akan memberikan IP ke setiap jaringan yang ada pada topologi. Oke, kemudian kita akan memberikan router kita internet dari ISP. Kita pilih IP, kemudian di HCP client. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih Ether 1 karena ISP kita colokkan ke Ether 1. Kemudian kita apply, oke. Sampai nantinya statusnya berubah menjadi bound. Artinya internet kita sudah terhubung. Kita bisa mengeceknya melalui ini terminal, kita ping. Nah, jika muncul fase seperti ini, silakan tekan Ctrl C. Kemudian kita ping 888 DNS-nya. Kemudian kita ping google.com. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita klik Ctrl C. Kemudian kita akan memberikan IP untuk masing-masing jaringan. Kita klik IP, kemudian pilih address, kita tambahkan. Nah, untuk jaringan kabel atau LAN, itu IP-nya adalah 192.50. X-nya itu segmen ketiganya adalah X. Nah, ini disesuaikan dengan nomor absen. Nah, di sini contohnya kita bikin 10.1/26. Kemudian interface-nya adalah Ether 2 LAN. Apply, oke. Kemudian kita tambahkan kembali untuk jaringan WLAN-nya. IP-nya adalah 192.100.1/27. Interface-nya adalah WLAN 1. Apply, oke. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan IP secara dinamis untuk klien dengan masuk ke menu IP di HCP server, di HCP setup, dan pilih yang pertama adalah kita memberikan IP dinamis untuk Ether 2, yaitu jaring kabel. Kita next. Karena permintaan soal jaringan kabel, jumlah kliennya adalah sebanyak 10. Maka kita batasin IP-nya berarti sampai 11. Kita next. Begitu juga untuk jaringan WLAN, kita berikan IP secara dinamis. Kita pilih interface WLAN 1. Next. Pada jaringan WLAN itu kliennya sebanyak 15, berarti batasnya adalah 16. IP untuk kliennya dimulai dari 2 sampai dengan
16. Oke. Langkah selanjutnya, kita akan meneruskan koneksi di jaringan publik ke jaringan lokal kabel dengan cara kita membuka gerbang Ether 1 pada firewall. Kemudian kita pilih NAT, kita tambahkan, pilih general, change-nya adalah source NAT, out interface-nya melalui Ether 1, kemudian action-nya itu adalah mask web. Kita apply, oke. Kemudian jangan lupa kita centang allow remote request agar gateway dapat digunakan sebagai DNS. Kita apply, oke. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu apakah komputer kita sudah mendapatkan IP melalui jaringan lokal. Kita buka CMD, kemudian kita cek config. Ternyata komputer kita sudah mendapatkan IP yaitu 192.50.10.11. Kemudian kita cek ping 888 bisa. Kemudian kita cek ping google.com, oke, juga sudah bisa. Artinya komputer kita sudah mendapatkan IP dan juga sudah mendapatkan jaringan internet. Kemudian kita akan mengaktifkan jaringan WLAN dengan cara masuk ke menu wireless. Kemudian kita klik WLAN 1, kemudian centang, klik 2 kali. Pada menu wireless, kita pilih modenya adalah HP bridge, bandnya adalah BGN, frekuensinya kita ganti menjadi auto. Kemudian SSID sesuai dengan permintaan soal itu adalah LSP underscore nama singkat. Contoh di sini saya menggunakan nama Taruna. Kemudian country-nya kita pilih Indonesia. Kita apply. Oke. Langkah selanjutnya, kita membuatkan jaringan hotspot dan membuatkan sebuah DNS name atau halaman login nantinya untuk masuk ke jaringan WLAN dengan masuk ke menu IP hotspot. Kemudian kita klik servers dan pilih hotspot setup. Kita klik interface-nya adalah WLAN 1, kita next-kan. Terus DNS name-nya kita berikan nama masing-masing. Contoh di sini saya menggunakan taruna.net. Pastikan DNS name ini menggunakan huruf kecil. Kita klik next, next. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan server profile terlebih dahulu. Pada DNS name taruna.net kita klik 2 kali. Kemudian pada menu login, tab login ini kita hilangkan centang cookie supaya nantinya ketika seorang user sudah login, ketika logout dan ingin login kembali tidak login secara otomatis. Kemudian centang HTTP AP dan MAC cookie kita apply, oke. Sesuai dengan permintaan soal, satu user itu dapat digunakan oleh 15 perangkat. Maka dari itu terlebih dahulu kita membuatkan sebuah user profiles. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini boleh kita ganti paket member. Kemudian start usernya kita batasi sebanyak 15. Kemudian rate limit atau bandwidth, kecepatan upload ataupun download sesuai dengan permintaan soal itu adalah 256 kbps ya, byte. Jadi kalau kbps itu disingkat K saja, kalau mbps disingkat M saja, M besar ya. Kemudian garis miring 256 K. Kemudian kita apply, kita oke kan.
Kemudian kita menambahkan sebuah user baru sesuai dengan permintaan soal. Tambahkan usernya adalah Taruna. Passwordnya adalah 2024. Kemudian profilnya, nah kita ganti menjadi paket member tadi. Kita apply, oke. Nah sekarang kita akan coba masuk ke jaringan hotspot yang sudah kita buat dengan saya mematikan atau disablekan Ethernetnya. Kemudian saya masuk. Oke, RSP Taruna sudah connect ya. Disconnect. Oke, kita masukkan password tadi yaitu Taruna. Passwordnya adalah 2024. Kita connect, berhasil. Oke, kita uji terlebih dahulu. Kita menggunakan speed test. Oke, di sini tandanya kecepatannya hanya sekitar 0,20 Mbps atau 200 kbps. Oke, baik. Kemudian kita juga akan memberikan batasan kecepatan internet pada jaringan kabel dengan masuk ke menu GUI. Kemudian kita tambahkan ini misalnya LAN. Nah, di sini kita menambahkan IP network dari jaringan LAN yaitu 192.50.10.0 per 26. Nah, kecepatan kita batasi ini 256 ya. Atau bisa juga pilih langsung 256K 256. Kita apply, oke. Oke, kita sekarang cek speed testnya. Saya disable dulu jaringan WLAN-nya. Oke, kita enablekan lagi jaringan LAN-nya. Oke, saya cek speed test. Karena terlalu lama membuka website dari speed testnya dengan kecepatan tadi yang sudah kita batasi, maka kita perlu menaikkan kecepatan atau bandwidth-nya supaya speed testnya cepat dibuka. Kita klik, nah misalnya kita naikkan menjadi 2 MB. Kita naikkan menjadi 2 megabit. Oke, kita apply. Oke. Kemudian kita reload kembali websitenya. Oke, kita klik mulai. Oke, kita sudah berhasil melakukan pengetesan speed testnya. Kita kembali ke Winbox. Nah, sesuai dengan permintaan soal, untuk jaringan lokal itu harus memblokir situs youtube.com dan kompas.com. Karena youtube.com ini adalah HTTPS dengan port 443, maka kita akan memblokirnya menggunakan layer 7. Masuk ke menu IP, kemudian masuk di firewall dan pilih tab layer 7 protokol. Kita tambahkan, kita buat namanya YouTube. Kemudian RegXP-nya kita tambahkan, yaitu seperti ini ya. Titik tambah kurung youtube.com kita apply, copy untuk Kompas.
apply. Oke. Kemudian kita akan membuatkan sebuah rule-nya supaya nantinya dua website ini akan diblokir oleh jaringan kabel. Dengan cara tambahkan di bagian tab generalnya, kita tambahkan chain-nya adalah forward, kemudian source address-nya adalah kita tambahkan network-nya 192.50.10.1/26. Kita kemudian masuk ke advance dan layar 7-nya kita pilih satu websitenya itu YouTube dulu. Kemudian action adalah drop. Kita apply. Kita copy kembali. Untuk kita buatkan layar 7 untuk Kompas. Actionnya tetap drop ya. Kita apply. Oke. Nah, kemudian kita perlu membuatkan sebuah komentar ya di sini. Kita komen ini adalah websitenya YouTube. Kemudian ini adalah Kompas. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Kita buka Google, kita hapus history, kemudian kita tutup websitenya, kita buka youtube.com. Oke, kita buka kompas.com. Ini masih reload ya. Untuk memastikan, kita bisa juga mengecek website yang lain ya, contohnya detik.com, apakah bisa dibuka. Oke, bisa dibuka ya. YouTube ternyata tidak bisa dibuka, berarti artinya kita sudah berhasil melakukan blokir terhadap situs YouTube dan juga Kompas. Kemudian yang terakhir tambahannya, kita akan mencoba memblokir situs kompas.com melalui web proxy. Langkah pertama adalah kita masuk ke IP web proxy, kemudian kita enablekan, portnya adalah 3128, cache administratornya adalah UKK @sekolah.sch.id. Kemudian apply, lalu kita masukkan aksesnya. Source address-nya adalah jaringan lokalnya, itu network dari jaringan kabelnya 192.10.0/26. Destination portnya adalah 80. Destination hostnya adalah kompas.com. Actionnya adalah di ini. Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan di NAT-nya supaya nantinya website Kompas itu akan dialihkan ke port dari web proxy, yaitu 3128. Oke, kita masuk general. Change-nya adalah destination NAT. Kemudian protokolnya adalah NTCP karena internet ya. Kemudian destination portnya adalah 80. Kemudian in interface, yaitu di jaringan LAN, karena yang akan memblokirnya adalah jaringan lokal atau kabel. Kemudian di action kita redirect kemana? Ke port 3128. Oke, kita apply. Oke, sebelumnya terlebih dahulu silakan kamu disable dulu di bagian filter rule untuk website Kompas ya, karena di sini kan kita blokir menggunakan layer 7. Kita disable terlebih dahulu. Oke, kita masuk kembali. Kita tambahkan HTTP ya, tuliskan lengkap HTTP
kompas.com. Oke, masih bisa ya. Kita hapus terlebih dahulu story-nya. Kita clear, tutup. Ya, http kompas. Oke, sudah berhasil ya. Kita melakukan blokir website Kompas menggunakan web proxy.